guys, sebelum gue memulai podcast ini, gue mau tanya dulu nih sama kalian. Pernah gak sih kalian merasakan salah paham sama teman sendiri? Salah satu teman kalian itu mau nongkrong dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, tapi satunya lagi pengen buru-buru pulang padahal baru sejam nongkrong. Nah guys, salah satu dari mereka itu bukan karena gak asyik ya, tapi mungkin karena sistem operasi mereka itu berbeda. Di podcast kali ini, di balik sound yang ada ini, kita bakalan kupas tuntas tentang pengaruh kepribadian introvert dan extrovert terhadap gaya komunikasi kita. Kira-kira yang lebih dominan yang mana ya? Dan bagaimana cara kita supaya tidak kebingungan atau tidak bentrok pas lagi bareng sama mereka? Yuk kita bahas bersama dua narasumber yang gak kalah hebat dari gue. Halo guys, kenalin nama gue Dina Agustiani. Kenalin nama gue Muhammad Fikri. Oke guys, jadi langsung aja kita tanya ke dua narasumber ini. Nah, menurut kalian seberapa pengaruh kepribadian ekstrovert dan introvert pada gaya komunikasi kita sehari-hari? Ya, di sini gue akan menjawab pertanyaan dari Alin. Nah, ini tuh sangat berpengaruh ya, karena di saat kita mempunyai sifat introvert maupun ekstrovert ini akan memengaruhi gaya komunikasi kita. Kalau misalkan kita mempunyai sifat yang cenderung introvert, itu akan susah mendapatkan teman, karena introvert ini merupakan suatu sifat yang susah diajak berkomunikasi. Lain hal lagi dengan yang extrovert. Kalau extrovert ini dia lebih mudah mendapatkan teman karena dia nih lebih gampang cara berkomunikasinya ketimbang extrovert. Introvert. Nah, bener banget guys. Jadi extrovert itu lebih bisa nyari teman karena dia kayak nyambung-nyambung aja nggak sih? Iya, Setiap bener. orang, bener kan? Gue juga setuju sih sama pendapat Faik. Kalau misalkan introvert itu lebih tertutup gitu. Nah, kalau pendapat gue sendiri nih, seberapa berpengaruh kepribadian introvert sama extrovert ini, itu benar-benar mempengaruhi sama komunikasi. Karena kepribadian itu dasar fundamental dari komunikasi. Ketika seorang berkomunikasi itu pasti bagaimana kepribadian dia menyesuaikan. Jadi berpengaruh banget. Adanya bedanya introvert sama extrovert itu berpengaruh juga, rawan banget kesalahpahaman itu terjadi loh. Bener, Karena guys. mereka beda-beda kan pemikirannya ya Iya. gak sih? Kayak misalkan nih, si extrovert pengennya kayak begini, si introvert pengennya kayak gini. Nah itu juga berpengaruh adanya salah paham kayak gitu, bentrokannya gitu guys. Nah, kok bisa ya itu terjadi? Karena apa ya kira-kira? Karena apa ya? Kalau menurut gue pribadi, asik. Kalau menurut gue pribadi, itu tuh karena adanya perbedaan dari cara mereka berkomunikasi yang dipengaruhi sama kepribadian mereka itu. Kalau tadi kan Pak Ik bilang nih, kalau introvert itu lebih menyendiri gitu kan. Kalau extrovert dia lebih suka sosialisasi. Kalau dalam komunikasi sendiri itu introvert ini tuh yang gue tahu dia tuh lebih suka komunikasi yang jelas, filosofis dan mendalam. Jadi nggak mau basa-basi gitu nggak sih? Bener banget. Jadi kalau introvert tuh kalau ngomong tuh dia tuh gak suka yang panjang lebar tapi gak ada maknanya. Gitu. Nah, Nah kalau ekstrovert ini tuh dia lebih pandai ke basa-basi. Mereka tuh lebih suka obrolan-obrolan ringan, bahkan kayak nggak penting banyak banget, dia suka ngomong yapping, ya, yapping. Kaum yapping banget kan ekstrovert Iya. tuh kelihatan kan. Nah jadi itu salah satu pengaruhnya sih yang bikin mereka tuh kadang salah tangkap dan nggak nyambung. Tapi bukan berarti ini penghambat dari komunikasi ya guys. Mereka bisa aja nyatu, malah saling melengkapi. Dan tapi gitu kalau menurut gue. Nah, Karena itu adanya guys. perbedaan dari cara mereka berkomunikasi. Bahkan kita aja bisa ngeliat kayak kita nggak tahu nih sifat orang dia orang introvert atau extrovert ya. Kita bisa ngeliat dari bagaimana cara dia berkomunikasi, ya kan? Iya. Jadi kita tahu, oh sini di extrovert nih. Soalnya banyak ngomong, semuanya aja diomongin dari hal-hal gak penting juga ya guys. Iya bener. Gimana nih Baik nih, kalau Baik gimana? Kayak kalau menurut gue sih tentang introvert sama extrovert ini ya terkadang tuh mempunyai perbedaan pendapat ya. Misal yang introvert ini tuh lagi main sama extrovert, lagi dalam kelompok. Nah introvert ini udah pengen pulang banget lah, udah nggak betah karena udah rame banget itu. Sedangkan yang extrovert ini lagi seru-serunya ngobrol sama yang lain. Nah keduanya ini kan beda pendapat ya. Nah ini tuh yang kadang tuh menyebabkan perselisihan. Iya. Jadi mereka kayak komunikasinya terhambat gitu ya. Ya, nanti
kalau misalnya yang extrovert kayak bilang, ih kok dia ngapain sih cepet-cepet pulang gitu, kenapa sih? Jadi bikin salah paham gitu loh guys. Ya kayak kembali lagi kayak tadi, kalau misalkan introvert tuh gak suka banget yang basa-basi kayak gitu sih. Iya. Nih gue orang yang penasaran banget ya, menurut kalian berdua nih, gue tuh introvert atau extrovert sih? Menurut gue sih lu extrovert ya, Lin. Ya kah? Coba-coba lu. Extrovert parah sih. Iya. Nah guys, kenapa extrovertnya? Dilihat dari apa tuh? Ya kan lu bikin podcast ini kan harus ngomong kan nih. Bener banget. Bener, fix gue extrovert berarti ya. Nah, gue mau tahu banget nih, menurut kalian, menurut diri kalian sendiri, kalian tuh masuk ke kaum extrovert atau introvert sih? Gimana? Baik dulu. Oke, Baik. gue dulu ya. Kalau menurut gue tuh gue nggak masuk di antara extrovert sama introvert. Gue tuh lebih masuk ke ambivert. Apa tuh ambivert? Apa lagi? tuh? Ambivert tuh apa lagi tuh? Nah, ambivert tuh pas kita kumpul sama orang, kita tuh cenderung lebih diem karena baru kenal. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sama orang yang udah deket banget lah, Kayak sahabat lah ya gitu. nah itu tuh bawaannya nyerocos aja. Yaping terus. Betul. Oh jadi pertengahan udah sih antara Iya. extrovert dan introvert digabung. Jadi ada masanya introvert, ada masanya extrovert. Setuju sih, gue juga kayaknya maksudnya ambivert. Soalnya ada masa gue banyak ngomong gitu. Mungkin sekarang nih di sini gue banyak ngomong, tapi ada waktu dimana gue tuh butuh sendiri, ngomong sama diri sendiri gitu. Gak mau diganggu sama orang lain. Dan ada salah satu kata-kata juga gue ngutip ya dari lupa lagi namanya. Apa sih? Pokoknya adalah pokoknya. Beliau tuh bilang kalau kepribadian manusia itu nggak ada yang benar-benar introvert dan nggak ada yang benar-benar extrovert. Orang yang benar-benar introvert dan orang yang benar-benar extrovert itu bakal berujung di rumah sakit jiwa. Bener, alasannya kenapa tuh bisa sampai masuk rumah sakit jiwa? Ya, karena kalau misalkan dia terlalu introvert sama dirinya, dia itu bakal sibuk sama dirinya sendiri. Segala sesuatu dia pendam, segala sesuatu dia pikirin sendiri, itu juga gak baik buat mental kita kan. Kalau orang ekstrovert terlalu ekstrovert juga dia bakal capek sama dirinya sendiri. Jadi orang tuh gak ada yang benar-benar introvert dan ekstrovert. Biasanya orang-orang tuh kebanyakan dia menyesuaikan sih. Menyesuaikan lingkungan. Ya, jadi kepribadian itu bisa didorong dengan adanya lingkungan. Nah bener kayak gue aja gitu ya. Kan lu bilang tadi gue Extrovert. tapi ada saatnya juga gue kayak lagi capek, mau sendiri, mau yang sunyi gitu. Gak mungkin kan lagi capek tapi gue kayak extrovert, kayak banyak ngomong, karena itu juga bakal nguras energi. Nanti ada gue masuk rumah sakit jiwa. Iya bener. Berarti yang ada tuh guys, jadi yang ada tuh bukan pure introvert atau extrovert, tapi di antara keduanya nih di diri kita ada yang dominan gitu loh. Iya. Nah Kalau gue ditanya introvert atau extrovert, dominannya kayak introvert sih. Cuman gue ada waktu juga bisa gue extrovert. jadi ya ada dominan, semuanya dominan yang mana gitu. Setuju sih, gue setuju banget sama pendapat kalian. Tapi gimana caranya kita kayak bisa menanggapi orang-orang tuh yang kayak tadi kita omongin,